Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali di dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita mengalami kasih karunia Tuhan sepanjang kehidupan kita. Saat ini kita mau puji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Kita katakan, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan bagi kita semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu berbuah yang baik. Sekali lagi tema kita pada hari ini yaitu berbuah yang baik. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita membaca tadi di ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya dalam kehidupan kita, kalau kita berjalan mengendarai motor atau juga mobil atau sepeda, kita pasti menginginkan jalan yang luas, jalan yang baik, yang lebar, yang mungkin kalau bisa jalan itu sepi dan tidak ramai. Saya percaya pasti kita akan melewati jalan tersebut. Kita pasti melewati jalan yang lebar, yang mungkin bisa kita lihat. Namun firman Tuhan hari ini katakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, supaya karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kemudian, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saya percaya kita tidak suka dengan jalan yang sempit. Pasti orang sedikit
mau melalui jalan itu. Karena apa? Dia merasa sesat. Tapi firman Tuhan katakan, walaupun sempit, merasa sesat, tapi di situ ada jalan kehidupan. Artinya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jalan yang kita anggap enak, kehidupan kita kalau hanya enak-enak saja, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, saya pikir itu menjadi suatu masalah. Tapi ketika hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, walaupun kita banyak kesulitan, kita merasa susah, kita merasa sendiri, tapi di dalam setiap kesesakan kita itu, kita memperoleh jalan kehidupan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kemudian firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita waspada. Waspada. Mungkin ada firman Tuhan yang kita dengar mungkin dari YouTube, atau dari gereja-gereja lain, atau dari pengajaran-pengajaran lain. Mungkin firman Tuhan yang kita dengar itu sangat enak di telinga kita, sehingga kita terpengaruh, sehingga kita merasa nyaman dengan kata-kata yang halus, kata-kata yang lembut, bahkan firman Tuhan yang selalu membicarakan tentang berkat. Mungkin kita merasa enak dan tidak ada seperti menuntut kita gitu sebagai orang Kristen. Nah, ini perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kita dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Artinya, di dalam setiap pengajaran kita harus hati-hati. Kita harus tahu mana pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang tidak benar. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa membedakan dia orang benar dan orang tidak benar? Yaitu dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Sidang jemaat Tuhan, dikatakan kita bisa mengenal mereka dari buahnya. Kalau buah yang mereka hasilkan adalah buah yang buruk, berarti mereka bukanlah orang benar. Namun ketika kita melihat buahnya menghasilkan buah yang baik, yang benar, kehidupannya berperilaku baik, maka dia adalah orang yang benar. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kemudian demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mungkin karena kita pernah melihat pohon mangga, pohon pisang, atau segala macam pohon jeruk, semangka, beberapa lainnya lagi. Kita melihat ketika kita mendapati pohon itu bagus dipupuk dia, dan tidak ada busuk di batangnya atau rantingnya, saya percaya pohon itu akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi ketika kita melihat ada sebuah pohon mangga yang mungkin dia sudah lapuk-lapuan, atau mungkin daunnya gugur, saya percaya dia juga tidak akan menghasilkan buah yang baik. Pasti dia menghasilkan buah yang buruk. Oleh karena itu, sidang jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 18 dikatakan tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya ketika ada pohon, tidak mungkin dia menghasilkan pohon yang baik, tidak mungkin dia menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita adalah orang yang baik, kita akan menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, kalau kita adalah orang yang jahat, kita akan menghasilkan buah yang jahat. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Sidang jemaat Tuhan, kemudian dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita berbuah yang baik. Kalau kita berbuah yang tidak baik, pastilah kita akan ditebang dan kita dicampakkan ke dalam api, dan kita terbakar hangus, tinggal debu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kehidupan kita tidak berbuah yang baik, maka Tuhan juga bisa campakkan kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berbuah yang baik, supaya kita tidak ditebang, supaya kita tidak disingkirkan, dan kita tidak dibakar dan dicampakkan ke dalam api. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di ayat 20 dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kita bisa mengenal mana orang yang baik dan yang benar. Kita akan melihat buah yang dihasilkannya dalam kehidupan sehari-hari, dari perilakunya, perkataannya, tindakannya. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari berbuah yang baik
supaya orang yang melihat kita terberkati dan menikmati buah yang kita miliki. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, meteraikan firman ini dalam hati kita, kita lakukan. Mari kita menjadi Kristen yang benar, Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang baik. Kalau kita adalah orang benar, pasti kita akan menghasilkan buah yang baik dan yang benar juga. Namun sebaliknya, ketika kita tidak melakukan kehendak Allah, kita tidak benar, maka kita tidak akan mungkin menghasilkan buah yang benar atau buah yang baik. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan pada hari ini. Saya percaya kita diberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengar firman Tuhan yang sungguh memberkati kami, supaya kami boleh berbuah yang baik dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu, bahkan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergerak.